qala ba'duhum wa qala ba'duhum dan sebagian atau beberapa ulama berkata, atau sebagian ulama berkata, at-tauhidu tauhid, wahada yuwahidu tauhid, tauhid itu yujibul imana, aujaba yujibu. Tauhid itu mewajibkan al-iman, amana yu'minu imana. Tauhid meyakini bahwa Allah itu Esa Tunggal, itu mewajibkan, mengharuskan syariat. Faman la imana lahu, maka orang yang tidak memiliki keimanan, maka ia tidak memiliki tauhid. Atau orang yang tiada keimanan baginya, maka tiada tauhid juga baginya. Wal imanu, dan iman itu yujibu syariah, itu mewajibkan, mengharuskan syariat. Faman la syariat lahu, maka barang siapa yang tidak memiliki syariat, tiada syariat baginya, la imana lahu, maka tidak ada keimanan baginya. Wala tauhid lahu, dan tidak ada tauhid baginya. Subhanallah. Wasyari'atu tujibul adab, dan syariat itu mengharuskan adab. Faman la adaba lahum, maka barang siapa yang tidak memiliki adab, la syari'ata lahu, maka ia tidak memiliki syariat atau tidak ada syariat baginya. Wala imana, dan tidak ada keimanan baginya. Wala tauhid lahu, dan tidak ada tauhid baginya. Jadi antara iman kemudian tauhid, kemudian iman, kemudian syariat, adab, itu kesatuan yang tidak terpisahkan, atau dalam bahasa manteknya at-tauhid huwa al-adab. Ini adalah dari premis mayor dan premis minor, sehingga menghasilkan istimbat bahwa at-tauhid huwa al-adab. Jadi sekali lagi kita beragama, ya, beragama Islam, menjalankan syariat Gusti Allah, begitu, memiliki keimanan dalam diri kita, nek gak duwe adab iku yo padha wae. Begitu. Jadi kolaborasi 4 ini harus kita miliki. Harus kita sandingkan, pakai dalam baju setiap harinya. Gitu. Salat ya kudu duwe adab. Nah gitu. Puasa ya kudu duwe adab, kan gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Fahadhihi kulluha nususun sharihah, maka semuanya ini atau perkataan Nabi, sabda Nabi, perkataan ulama, seluruhnya adalah nususun sharihah, itu nas-nas yang jelas. Jadi semuanya ini adalah nas-nas yang jelas. Wa aqwalun muayyadun, dan perkataan-perkataan ini kan qaulun, qaulani, aqwal, jamak taksir, dan perkataan-perkataan muayyadun binuril ilham, yaitu muayyad ini bahasa kerennya di backup dikuatkan gitu ya, dan perkataan-perkataan yang dikuatkan dengan cahaya ilham.
mufsihatun, afsaha yufsihu mufsihun, mufsihatun, yang menjelaskan bi'uluwi makanatil adab, yang menjelaskan bi'uluwi, yang menjelaskan akan keluhuran kedudukan adab. Jadi semuanya perkataan tadi itu menjelaskan akan keluhuran apa? Kedudukan adab. Musarrihatun bi anna jami'al a'mali diniyah qalbiyatan kanat au badaniyatan au qauliyatan au fi'liyatan la yu'tabaru syai'un minha. Bi anna jami'al a'mal, bahwasanya seluruh perbuatan-perbuatan keagamaan atau yang berbasis agama, baik secara qalbiyah, baik secara batin, kanat au badaniyatan, maupun secara zahir, bahwa seluruh amal-amal keagamaan yang berbasis zahir, berbasis batin maupun berbasis zahir, baik itu qauliyah, baik itu perkataan maupun fi'liyah, tindakan, la yu'tabaru syai'un minha, hal tersebut tidak bisa dianggap amal. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu loh, baik yang berbasis perkataan, ucapan, tindakan, ya amal ibadah ya awake dhewe kabeh, itu tidak bisa dianggap sebagai amal illa ingkana mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali diiringi, dibersamai, atau mahfufan itu dikepung ya, diliputi, dibersamai bil mahasinil adabiyah, dengan budi pekerti yang baik, wal mahamidis sifatiyah, dan sifat-sifat yang terpuji, wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi sekali lagi, semua yang kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah yang berbasis agama, baik batin maupun lahir, dari sisi ucapan maupun tindakan, itu tidak bisa dianggap sebagai amal, sebagai ibadah, kecuali dibarengi mahfuz dengan adab yang baik, sifat yang terpuji, dan akhlak yang baik. Wa bi anna tahliyat tal amal, dan bahwasanya menghiasi amal bil adab, dengan adab, dan bahwasanya menghiasi amal dengan adab ajilan, di waktu sekarang atau di dunia saat ini. Jadi kita menghiasi diri kita itu dengan adab, akhlak yang baik di dunia ini, alamatu kubulihi ajilan, menghiasi amal dengan adab di saat ini atau di dunia ini, itu menjadi tanda alamat diterimanya amal di akhirat kelak atau di saat nanti. Menghiasi amal dengan adab di dunia menjadi tanda diterimanya amal di akhirat nanti. Subhanallah, memang luar biasa adab ini ya. Jadi sekali lagi, ayo menjadi orang yang beradab, berakhlak, kapanpun, dimanapun berada. Jangan tebang pilih. Wa bi anal adab kama yahtaju ilaihil muta'allimu ahwala ta'allumihi, dan bahwasanya adab sebagaimana dibutuhkan oleh pelajar, dan sebagaimana adab dan bahwasanya adab sebagaimana yang dibutuhkan oleh
para pelajar atau pelajar di saat belajarnya, di saat studinya, baik di sekolah, kampus, atau di majelis taklim, atau di mana saja. Yatawaqqafu alaihil muallimu fi maqamati ta'limihi, dan yang dibutuhkan guru di saat proses belajar mengajar. Itu bahasa mudanya seperti itu. Nek yatawaqqafu itu kandek alaihi ing ngatasi adab sapa al muallimu, guru. Dan guru, tadi saya ulang, dan bahwasanya adab sebagaimana dibutuhkan oleh pelajar di saat belajarnya, dan yang dibutuhkan guru di saat proses belajar mengajar. Jadi adab ini merupakan kebutuhan pokok primer bagi pelajar dan pendidik. Jadi para pendidik, para pelajar, mahasiswa, kebutuhan pokok primer adalah adab. Walama balaghat ratbatul adab ila hadhil martabah, dan derajat adab telah, dan ketika derajat adab telah sampai ila hadhil martabah, sampai tingkatan ini, dan ketika derajat adab telah sampai pada tingkatan ini, wa kanat madariku mufassalatihi khufiyatan, sementara madarik itu ketentuan kriteria akhlak. Jadi madarik itu ketentuan kriteria akhlak secara detail, ya, belumlah jelas. Khufiyah itu sama rasanya, belumlah jelas. Sekali lagi, sementara wakanat madariku mufassolatihi khufiyah, sementara kriteria akhlak secara detail itu belumlah jelas, belumlah terinci secara jelas. Sekali lagi, nggak bingung nanti ya. Sementara ketentuan kriteria akhlak belumlah terinci secara jelas, da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabah ilaihi wa usri takrari tauqifihim alaihi ila jam'i hadhi risalati tazkiratan li nafsi walil qasirina min abna'i jinsi. Da'ani narik ingsun apa ma barang ra'aitu kang ningali sapa ingsun ing mah, gitu ya. Diartikan fa'ilnya ya, ma itu ma ra'aitu. Maka ma ra'aitu, maka apa yang saya lihat dari ihtiyaji tolabati ilaihi, dari kebutuhan pelajar terhadap adab. Sekali lagi, maka apa yang saya lihat dari kebutuhan para pelajar terhadap adab, dan wa usri takrori tauqifihim alaihi, dan sulitnya untuk mengingat takrori, untuk mengulang-ulang, ya, dan sulitnya mengulang-ulang. Takror itu mengulang-ulang, dan sulitnya mengulang-ulang untuk mengingatkan kesalahan akhlak pada diri mereka, gitu ya. Dan sulitnya mengulang-ulang untuk mengingatkan kesalahan, tahu fikih itu bahasanya kesalahan akhlak terhadap diri mereka, atau kesalahan adab atau kesalahan akhlak terhadap diri mereka,
diri mereka. Da'ani, baru kata yang depan tadi, da'ani itu mendorong saya, memotivasi saya untuk ila jam'i hadhi risalah, untuk mengumpulkan risalah ini tazkiratan, sebagai pengingat linafsi, bagi diriku, bagi individuku atau bagi diriku. Jadi setelah kata Syekh Hasyim Asy'ari melihat para santri itu butuh akan nama adab, kemudian sulitnya mereka untuk mengulang-ulang mengingatkan diri mereka terhadap kesalahan akhlak mereka, maka ini mendorong Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengumpulkan risalah atau kitab ini sebagai pengingat untuk diriku, walil qasirina min abna'i jinsi, dan orang-orang yang memiliki wawasan dangkal rendah, dan sebagai pengingat untuk apa? Para orang-orang yang memiliki wawasan rendah atau dangkal min abna'i jinsi, yaitu anak-anak bangsaku, yaitu generasi bangsaku, atau dengan bahasa yang mudah, sebagai pengingat diriku dan para generasi atau anak-anak bangsa yang memiliki pengetahuan dangkal atau rendah. Wasamaituha adabal alim wal muta'alim, maka saya menamai risalah ini dengan nama, risalah tersebut dengan nama adabal alim wal muta'alim, yaitu adab-adab pendidik dan pelajar. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Mudah-mudahan dengan risalah ini atau kitab ini Allah memberikan manfaat di dunia wa ba'dal mamat, dan setelah mati. Innahu waliyul hasanat, sungguhnya Allah adalah zat yang menguasai kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat dari ngaji pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka sekali lagi, ayo kita hiasi diri kita dengan adab budi pekerti, dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji, sehingga kita termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri dengan baca jimat hizib dari Kiai Hasyim Asy'ari. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammadin.